Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu, karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Selamat pagi Indonesia. Saya speechless karena hari ini telah ditangkap oleh KPK, OTT pula Mensos karena ada masalah korupsi, diduga korupsi di dana bansos. Kami tidak mengerti, kami ini kan rakyat jelata saja. Kami tidak mengerti mengapa sih orang-orang yang kaya ini, kalau jadi menteri pasti kaya dong. Masa susah-susah naik becak gitu jadi menteri, nggak mungkin itu. Jadi kami ini nggak mengertinya, itu sudah sekaya Anda itu kenapa lagi Anda mau korupsi? Terus Mensos pula. Kami dari YCNKRI, Yayasan Cinta NKRI, 2 hari yang lalu relawan kami berangkat ke Sigi di mana terjadi teror terhadap masyarakat di sana, di tengah hutan itu. Kami pergi ke sana. Kenapa pergi ke sana? Karena ada dana dari masyarakat yang kami kumpulkan untuk kemanusiaan. Kira-kira 150 juta saja. Kami ingin berikan langsung. Lalu berangkat ke sana tuh siapa? Relawan. Relawannya itu siapa? Pengusaha. Bukan orang-orang yang nggak punya uang, nggak punya kerjaan gitu berangkat situ. Bukan. Ini relawan yang pengusaha yang punya kerjaan, yang sibuk, dia mau berangkat ke sana karena yang berani dia. Kalau di daerah konflik begitu kan, kalau bukan orang yang berani ya ketakutan kita nanti, belum ngasih bantuan udah kocar-kacir pula. Jadi dengan pengawalan lengkap datang ke sana, berbicara dengan masyarakat di sana, bagaimana sedihnya mereka. Yang kita kasih itu cuma 150 juta. Dibandingkan dengan korupsi yang 14 miliar sekian itu nggak ada apa-apanya. Lalu siapa ngongkosin ke sana? Yang ngongkosin ya saya lah sama beliau ini yang relawannya. Kita sendiri nggak ngambil dari uang donasi itu. Itu karena kita berpikir uang donasi itu 150 juta sekian itu harus sampai kepada tangan yang memang berhak. Jadi kenapa kami ini mau bayar? Ada ongkos ke situ sampai tiketnya aja satu orang itu 2,5 juta dari Bali itu. Jadi itu yang berangkat itu 4 orang. Kami yang tanggung. Karena tidak mau memotong sedikit pun, sepeser pun dari uang donasi itu. Lah Anda itu dapat bukan uang Anda sendiri, itu uang negara, uang bansos untuk masyarakat yang jelas-jelas tidak mampu, apalagi masa corona begini. Jelas tidak mampu masyarakat itu, diambil pula uangnya. Jadi hati Anda itu di mana? Saya kecewa sekali. Dan tahu kalau misalnya ada anak miskin, ada apa, sudah ada pasal 34 harusnya dipelihara oleh negara. Kadang-kadang masyarakat seperti saya ini dan rekan-rekan saya dan para donatur, mereka yang tolong. Nggak apa-apa, itu ladang amal kita. Tapi masalahnya kewajiban Anda itu diambil alih oleh sebagian masyarakat. Andanya korupsi. Itu yang kami tidak bisa terima. Saya meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang baik, yang kami hormati dan kami dukung dari dulu sampai sekarang. Kalau milih Menteri Sosial itu, lihat rekam jejaknya. Dia ini pernah nggak? Kan pasti ini orang berpendidikan, orang kaya lah ceritanya itu. Pernah nggak dia ini dalam kehidupan sosial? Ada nggak dia bantu orang? Kalau nggak usah lah dia jadi Menteri Sosial. Bagaimana dia mau sosial? Seumur hidup juga belum ada rekam jejak bantu orang. Saya bingung kan kalau begitu, karena tidak pernah merasakan, oh kalau susah tuh begini, begitu, bantuin gitu. Kalau nggak ada hati nurani, coba dicek dulu hati nurani itu ada nggak dari rekam jejak. Kalau nggak ada, ngapa pula dipilih? Ini bukan hanya soal pendidikan, ini bukan cuma soal kompetensi, ini soal hati nurani. Jadi tersangka OTT pula. Kami mohon pada Pak Jokowi, kami mohon, rakyat ini sedang sangat susah.
Janganlah pula dikorupsi pula uangnya. Sangat sulit. Seperti kami di Bali ini, sangat sulit. Karena nggak ada bisnis, nggak ada kegiatan. Coronanya nggak selesai-selesai. Ini korupsi pula, bagaimana rakyat? Ya kami speechless. Tolong Pak Jokowi, tolonglah agar yang kompeten, yang jujur lah sedikit. Nggak jujur 100%, 1000% nggak apa-apa lah. 70% aja, jujur lah dikit. Ini pilih menteri. Pusing kepala rakyatnya. Nanti matinya bukan karena corona, karena stres ngelihat pejabatnya. Stres, ditangkap terus. Kapan pula kita mau maju? Pusing Pak, sebagai rakyat jelata pusing. Saya yakin Bapak juga pusing. Tapi kami tetap berdiri di belakang Bapak, tetap. Memang kami mohon agar itu pembantu-pembantu Bapak tuh yang benar lah dikit, yang sesuai lah dikit. Salam Indonesia Pak, kami tetap dukung Bapak. Selamat pagi.